Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Robiatul Uyun dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Ilmu. Nah, di video kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah pengantar geografi regional tentang jenis-jenis region. Secara umum, jenis-jenis region itu ada dua. Yang pertama, region uniform, dan yang kedua ada region nodal. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa sih region uniform itu? Region uniform ini sering disebut juga dengan region formal, yaitu suatu region yang dibentuk oleh adanya kesamaan kenampakan, termasuk iklim, vegetasi, tanah, landscape, dan penggunaan lahan lainnya. Region tersebut bisa ditandai dengan bentuk-bentuk kenampakan lahan dengan pola umum dari aktivitas penduduk tersebut, baik itu dengan pola pertanian, permukiman, perkebunan, dan pola lainnya yang relatif tetap. Dalam pembuatan region uniform, ada dua langkah untuk mengklasifikasikan wilayah-wilayah berdasarkan region uniform. Nah, yang pertama, kita itu harus mengklasifikasikan tempat-tempat berdasarkan tipe-tipe objek atau peristiwa yang akan kita kehendaki. Misalnya, kita mengklasifikasikan berdasarkan permukaan lahan. Misalnya, lahan itu berbentuk dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, perbukitan, dan bentuk lahan lainnya. Untuk langkah kedua, kita itu harus mengelompokkan bersama tipe-tipe yang sama dari objek-objek dan menarik garis batas yang memisahkan setiap zona. Dalam tahap ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, region-region itu harus bersifat homogen atau memiliki kesamaan. Nah, yang kedua, bagian-bagian dari region itu merupakan suatu kesinambungan. Nah, kalau yang ketiga, semua tempat region ditentukan menjadi beberapa region atau tidak boleh rangkap. Wilayah mungkin berbeda secara internal, baik secara fisik maupun aktivitas manusianya. Wilayah pun dapat dilihat secara administratif atau komersial, dalam arti bagaimana hubungan suatu tempat dengan tempat lain secara fungsional. Nah, selanjutnya adalah contoh region uniform di wilayah masing-masing. Nah, di wilayah saya, region uniform atau di Lembur, khususnya kampung saya yang berada di Kampung Panyalahan, Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Panyalahan merupakan sebuah kampung di Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Wilayah ini memiliki bentuk kenampakan lahan, pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dan banyak perkebunan serta hutan. Jika dilihat dari segi sosial dan budaya, penduduk dari wilayah ini merupakan penduduk yang memiliki keseragaman berbahasa dan berbudaya, yaitu bahasa Sunda. Kebanyakan para penduduk bermata pencaharian sebagai petani, berkebun, bercocok tanam, berdagang, dan lain-lain. Mengapa demikian? Karena jika dilihat dari region uniform, wilayah ini memang cocok sebagai lahan pertanian karena memiliki kesesuaian kenampakan lahan dan penggunaan lahannya. Dan juga penduduk wilayah ini pemukimannya cenderung berpola mengelompok karena mengikuti pola umum dari aktivitas manusianya. Nah, jenis yang kedua adalah region nodal. Region nodal disebut juga sebagai region dinamis. Mengapa dikatakan dinamis? Karena didefinisikan sebagai gerakan, bukan objek yang statis, dan terdapat fungsi suatu tempat sebagai pusat sirkulasi. Di dalam wilayah ini terdapat aktivitas secara terorganisir dan umumnya bersifat lebih dinamis, seperti pada pergerakan orang, barang, jasa, pesan, dan lainnya. Nah, karena itulah mengapa regional ini meliputi wilayah di sekitar titik pusat.
Jadi, region nodal itu dicirikan dengan adanya gerakan yang mengarah ke titik pusat, atau disebut juga region nodal ini dicirikan dengan adanya pusat kota atau inti kota. Nah, selain itu juga ada yang disebut sebagai hinterland. Hinterland itu sebagai penunjang. Nah, penunjang itu dicirikan dengan adanya gerakan pekerja yang mengarah ke sebuah kota yang dilakukan pada setiap hari. Selain itu, lokasi pasar, pusat pendidikan, pusat kesehatan, dan pusat atau fasilitas umumnya semuanya terpusat atau terdapat di suatu daerah tersebut. Nah, maka itulah disebut sebagai regional nodalnya. Dalam region nodal ada 4 unsur esensial dalam struktur region nodal. Yang pertama, adanya arus barang, ide, gagasan, dan manusia. Yang kedua, adanya node atau pusat sebagai tempat pertemuan secara terorganisir. Yang ketiga, adanya wilayah yang semakin meluas. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu adanya jaring-jaring rute tempat tukar-menukar yang berlangsung. Contoh region nodal di daerah saya. Nah, di daerah saya itu region nodal atau pusatnya itu berada di Pamijahan, khususnya di daerah Pamijahannya. Mengapa di daerah Pamijahannya? Karena semua berada di fasilitas apapun berada di daerah Pamijahan tersebut, baik fasilitas kesehatan, tempat aktivitas manusia mencari mata pencaharian, pusat pendidikan, pusat seperti kantor desa, dan lainnya, semuanya berada di daerah Pamijahannya. Pamijahan ini merupakan sebuah desa dan juga merupakan sebuah pusat kota di daerah saya. Mengapa disebut pusat kota atau node? Karena Pamijahan berada di tengah kota dan bertempat strategis untuk melakukan berbagai aktivitas. Di sana terdapat berbagai tempat informasi, wisata religi, pasar, persekolahan, kantor desa, terminal bus, fasilitas kesehatan, dan lainnya. Sehingga setiap harinya di wilayah tersebut selalu terjadi aktivitas arus pertukaran. Kampung Panyalahan tadi yang saya sebut dalam uniform itu termasuk wilayah hinterlandnya, karena setiap hari penduduk Panyalahan itu setiap kali melakukan panen, hasilnya selalu dijual ke pusat, yaitu ke Pamijahan, sehingga di sana terjadi pergerakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh lainnya juga anak-anak sekolah, ibu-ibu berbelanja, atau contoh karena di sana terdiri dari beberapa pusat wisata religi, sehingga tiap pagi dan sore para pekerja pulang pergi untuk bermata pencaharian seperti dagang, pemandu wisata, dan lain-lain. Semua berpusat di sana. Tak hanya warga kampung dan desa saja yang melakukan arus dan tukar-menukar di wilayah Pamijahan, tetapi dari berbagai kota, provinsi, dan pusat lainnya, semua seringkali untuk melakukan kerjasama di sana.